Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perlawanan rakyat terhadap Inggris. Kalau di video-video sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang perlawanan rakyat terhadap Portugis, Spanyol, dan juga VOC. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perlawanan rakyat terhadap Inggris. Seperti apa? Oke, cek videonya pada pertemuan kali ini ya. Oke, yang pertama adalah perlawanan rakyat Jawa. Nah, jadi perlawanan rakyat Jawa ini itu terjadi ketika Raffles menjabat sebagai gubernur jenderal di Jawa. Nah, pada saat itu Sultan Hamengkubuwono II ini berniat untuk kembali menjadi sultan di Yogyakarta gitu ya. Karena kan pada masa sebelumnya itu masa Raffles kesultanan kan dihapus gitu. Nah, pada masanya Dendles, masanya Dendles itu kan kesultanan dihapus. Nah, ketika masanya Raffles ini, si Hamengkubuwono II ini berniat untuk kembali menjadi sultan di Yogyakarta. Namun, keinginannya ini ditolak oleh Raffles dan justru Raffles ini mengangkat Raden Mas Surojo atau Hamengkubuwono yang ketiga. Tuh, karena memang Hamengkubuwono II ini memang sifatnya itu kayak kontra gitu ya terhadap bangsa barat gitu. Nah, kemudian terjadi penyerangan yang tak terduga di Keraton Yogyakarta. Penyerangan ini dilakukan oleh bangsa Inggris karena serangan ini tiba-tiba di waktu fajar sehingga eh, Kesultanan Jogja mengalami kewalahan di sini. Nah, ini adalah gambar dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Kemudian selain di Yogyakarta, di Surakarta pun juga sama ya. Ada Pakubuwono keempat yang juga tidak senang terhadap Inggris. Nah, di sini Pakubuwono keempat ini akan bekerja sama dengan Hamengkubuwono kedua untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris gitu. Jadi mereka berdua bekerja sama. Tetapi ternyata perlawanan yang mereka lakukan itu mengalami kegagalan. Kenapa kok gagal? Karena eh perlawanan ini sudah diketahui terlebih dahulu oleh pihak Inggris gitu, sehingga bisa dihentikan atau digagalkan oleh pihak Inggris. Kemudian pada Juni 1812, Inggris menyerang Keraton Yogyakarta dengan bantuan Notokusumo dan Hamengkubuwono III. Nah, di sini jelas sekali ya bahwa Hamengkubuwono III ini bekerja sama dengan pihak Barat, pihak Inggris gitu. Makanya kenapa kok eh, si Inggris atau Raffles ini lebih senang mengangkat Hamengkubuwono III daripada Hamengkubuwono II. Karena memang Hamengkubuwono III ini lebih condong ke pihak Inggris, sedangkan Hamengkubuwono II ini kayak kontra terhadap Inggris gitu. Selain itu, Inggris juga mengerahkan 1.200 serdadu Eropa dan Sipahi atau serdadu India, serta 800 prajurit Legiun Mangkunegara. Nah, pada waktu penyerangan ini, Pakubuwono keempat tidak dapat berbuat banyak, dan Hamengkubuwono kedua ditangkap dan dibuang ke Pulau Kenang. Ya, dan setelah ini pun, eh, Inggris mulai lebih leluasa mencampuri urusan Keraton Yogyakarta dan lebih berkuasa dalam menguasai daerah Jawa, khususnya Jogja dan juga Surakarta. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah perlawanan rakyat Palembang. Nah, pada waktu itu, Inggris itu mengirim 3 orang utusan dipimpin oleh Richard Phillips untuk mengambil alih kantor dan benteng Belanda di Palembang, serta meminta hak sultan atas tambang timah di Pulau Bangka. Nah, kenapa kok di sini mengirim ke Palembang? Karena Palembang ini merupakan daerah bekas jajahannya Belanda, sehingga Inggris menganggap bahwa daerah-daerah bekas jajahannya Belanda ini juga termasuk daerah kekuasaannya Inggris gitu. Nah, tetapi di sini Sultan Badarudin menolaknya, gitu.
Karena apabila kalau Belanda sudah diusir ya udah Palembang ini harus merdeka dari bangsa Barat. Nah, tidak kok malah diserahkan ke pihak Inggris. Kemudian pada tahun 1812, Raffles mengirimkan ekspedisi perang yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Robert Gillespie ke Palembang untuk melakukan perlawanan ke Palembang. Nah, untuk menghadapi serangan dari Inggris, di sini Sultan Badarudin membangun benteng pertahanan di lokasi-lokasi yang strategis dengan total 242 meriam serta membuat rakit dengan meriam bersenjata api untuk melawan bangsa Inggris yang datang ke Palembang. Namun ternyata Palembang jatuh ke tangan Inggris. Kenapa kok jatuh ke tangan Inggris? Nah, yang pertama ternyata pertahanannya itu belum mampu menyaingi Inggris. Selain itu juga ada dari pihak Palembang yang berkhianat, yaitu Pangeran Adipati Ahmad Najamuddin. Nah, Pangeran Najamuddin ini merupakan adik dari Sultan Badarudin. Dan dia itu menjabat sebagai komandan perang, tapi dia malah justru berkhianat dan mau bekerja sama dengan pihak Inggris itu dengan iming-iming ingin menjadikan penguasa Palembang, dijadikan sultan di Palembang. Makanya di sini pada tanggal 17 Mei 1812 diadakan perjanjian dan Sultan Najamuddin diangkat menjadi Sultan Palembang. Sedangkan Inggris mendapatkan Pulau Bangka dan Belitung jatuh ke tangan Inggris. Lalu bagaimana dengan nasib Sultan Badarudin? Nah, Sultan Badarudin meninggalkan Kesultanan Palembang dan membangun pertahanan di hulu Sungai Musi serta mempersiapkan perlawanan terhadap Inggris. Nah, di sini mulai terjadi perlawanan antara Sultan Badarudin dengan Inggris, tetapi di sini akhirnya Inggris kalah dan melakukan jalur diplomasi. Nah, di sini Inggris mengirim Robinson untuk melakukan perundingan pada tanggal 29 Juni 1819. Nah, adapun isi dari perjanjiannya adalah seperti ini ya. Yang pertama, menetapkan dan mengakui Sultan Badarudin sebagai Sultan Palembang, sedangkan Pangeran Najamuddin diturunkan tahtanya. Yang kedua, memperkuat pengakuan kekuasaan Inggris di Bangka dan Belitung. Yang ketiga, Palembang harus menanggung biaya ekspedisi sebesar 400.000 real Spanyol. Itu kalau sekarang berapa ya? Banyak pokoknya ya, 400.000 real Spanyol. Kemudian Palembang juga harus mengganti kerusakan benteng Belanda sebanyak 20.000 real Spanyol. Kemudian mengamankan putra sultan ke Batavia. Nih. Kemudian namun nih ya, kalau perjanjian tadi justru kayak memperkuat kedudukan Inggris di Palembang ya. Jadi pasca perjanjian itu ternyata kedudukan Inggris di Palembang itu semakin kuat. Nah, dan ternyata Inggris juga lama-kelamaan ikut campur dalam urusan internal Kesultanan Palembang. Bahkan ini ya, pada tanggal 4 Agustus 1813, Inggris di bawah pimpinan Mayor Jenderal Colebrooke tiba di Palembang untuk menurunkan tahta Sultan Badarudin dan digantikan ke Sultan Najamuddin kembali. Nah, kenapa kok demikian? Karena memang Sultan Najamuddin ini kayak pro terhadap Inggris gitu. Jadi dia mau bekerja sama dengan Inggris, sedangkan Sultan Badarudin ini kayak kontra dengan Inggris, makanya Inggris tidak suka gitu. Nah, kemudian pada tanggal 21 Agustus 1813, Sultan Najamuddin kembali ke tahtanya. Nah, otomatis dengan naiknya Sultan Najamuddin ke tahta menjadi sultan, otomatis kedudukan Inggris di Palembang pun juga semakin kuat gitu. Dan mungkin selesai ya. Nah, sampai di sini dulu. Jadi semuanya dari dua perlawanan tadi ternyata Inggris mengalami kemenangan baik di Jawa maupun di Palembang karena memang dia punya siasat untuk merangkul pihak
kerajaan. Itu ya. Oke, mungkin cukup sekian hari ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.